Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sentuhan kecil Sora perlahan membangunkan Alan. Pria itu perlahan terbangun karena Sora menjamah sebagian tubuhnya. "Sudah bangun, Ra? Bagaimana kepalamu? Pusing tidak?" tanya Alan seolah tahu efek dari minuman keras. Alan sudah akrab betul dengan rasa pusing yang datang ketika selesai meminum alkohol. "Maaf, Ra," ucap Alan sekali lagi. Ia merasa bersalah meninggalkan Sora sendirian tadi malam. Meskipun dirinya begitu marah, tidak sepatutnya meninggalkan Sora begitu saja. Sora hanya mengangguk pelan, pusing masih dirasakannya. Perlahan ia bangkit, Sora hendak ke kamar mandi. Biarlah kejadian semalam berlalu begitu saja. Sora enggan membahas hatinya yang penuh dengan luka. Dret! Getaran telepon genggam milik Alan membuat Sora menoleh pada sang suami. Siapa gerangan yang menelpon suaminya pagi-pagi seperti ini? Batin Sora. Alan melihat smartphone-nya. Ia menatap nama yang tertera di atas layar yang sedang menyala. Ibunya sedang memanggil lewat sambungan telepon. Pagi-pagi ibu sudah menelpon. Ada apa gerangan? Alan sudah menerka-nerka di dalam hatinya. "Assalamualaikum," ucap Alan ketika selesai menggeser tombol hijau pada layar ponselnya. "Waalaikumsalam. Alan, kamu tidak lupa acara nanti sore kan?" "Iya, Bu, Alan tidak lupa. Tapi mungkin Sora tidak bisa datang. Sepertinya ia sedang tidak enak badan." Alan tidak ingin Sora hadir dalam acara kumpul-kumpul bersama keluarga besarnya. Ia yakin itu semua hanya akan membuat Sora kembali tertekan. "Sakit apa Sora? Apa dia sedang ngidam?" tanya ibu dengan antusias. "Kecapean, Bu." Ibu bilang juga apa? Jangan dibiarkan istrimu seharian di luar rumah. Apalagi yang ia cari di luar sana. Sudah berkecukupan masih tetap memaksa kerja. Lihat hasilnya, kelelahan dan susah punya anak. Ibu sudah mulai emosi, tekanan darahnya pasti sudah naik. Terlihat dari nada bicara ibu yang sudah meninggi. "Ibu, janganlah begitu, dia istri Alan, Bu." "Bersikap lunak sedikitlah padanya," pinta Alan kepada ibunya. "Ibu rasa sudah cukup kesabaran ibu. Nanti sore temui ibu sendirian di rumah." Ibu langsung mematikan panggilan suaranya. Alan mendesis kesal. Pagi-pagi ibunya sudah marah-marah, tidak jelas padanya. Alan tidak menyadari sedari tadi ada sepasang mata yang memperhatikan dirinya. Semakin kecewalah hati Sora. Sora pun berlalu. Ia kembali melanjutkan langkah kakinya yang sempat terhenti karena pembicaraan sang suami dengan ibu mertuanya. Beberapa saat kemudian muncullah Sora, sudah terlihat rapi. "Kamu gak kerja, Ra?" tanya Alan yang heran melihat Sora sudah rapi, namun tidak memakai pakaian kerja seperti biasanya. "Tidak, Mas. Aku tadi sudah telepon ke kantor, minta izin. Kepalaku rasanya masih pusing." Sora tidak berani melirik suaminya ketika kata pusing keluar dari bibirnya. Ia takut Alan akan memarahi dirinya karena telah meminum minuman keras dari dalam ruang kerjanya. "Ya sudah, kamu istirahat di rumah saja, Ra. Aku mau siap-siap ke rumah ibu," pinta Alan pada istrinya. "Mas juga tidak ngantor?" tanya Sora. "Aku ke rumah ibu bentar saja, habis itu langsung ke kantor, Ra," jawab Alan. "Tidak datang ke acara Tante Susi? Kan banyak keluarga besar di sana. Nanti Mas dicariin," tanya Sora. Ia ingin memancing reaksi suaminya. "Tidak usah, nambah beban pikiran saja. Kita nggak usah datang saja." "Tapi aku mau datang ke sana." "Sudahlah, jangan mulai lagi. Stop menyakiti diri sendiri."
Alan tahu betul suasana apa yang nanti bakal terjadi. Ia tidak ingin Sora semakin tertekan oleh banyak gunjingan yang dilontarkan para kerabat dekatnya. Apalagi para tantenya, bisa-bisa istrinya menangis semalaman, memikirkan kata-kata pedas yang meluncur bagai anak panah, berisi racun yang menancap tegas di jantung istrinya. Alan bergidik ngeri, komentar pedas dari para ibu-ibu paruh baya itu bisa membuat istri kesayangannya luluh lantah tidak karuan. Daripada melihat Sora hatinya teriris, mending dia urung datang ke acara Tante Susi adik ibunya. "Mas, aku ikut," kata-kata Sora membuyarkan lamunan Alan. "Aku cuma ke rumah ibu, nggak ke rumah tante. Lagian tidak usah lah. Aku tidak suka melihatmu menangis mendengar komentar pedas dari mereka." "Aku nggak enak, Mas. Tante Susi walau bicaranya seperti itu, ia sudah baik kepadaku. Tante sudah menganggapku seperti putrinya sendiri. Lagi pula, aku ingin melihat bayi yang baru lahir itu. Aku ingin merasakan menggendong bayi, Mas," pinta Sora. Ia memelas pada sang suami. "Sora, kamu tahu betul sikap para saudara ibu. Yakin nanti tidak apa-apa?" "Nggak apa-apa, Mas. Aku akan menutup telingaku rapat-rapat, sehingga tidak bisa mendengar komentar jahat mereka. Lagian kan ada Mas Alan di sisiku. Apa Mas Alan akan diam saja jika semua orang merundungku?" ucap Sora dengan senyum yang ia paksakan. Kalau tidak mengingat kebaikan Tante Susi, ia sebenarnya juga enggan pergi ke sana. "Baiklah kalau begitu, tapi kita ke rumah ibu dulu. Aku tinggal kamu di sana ya, nanti siangnya aku baru menyusul." "Iya, Mas." Suara Sora melemas seketika. Pertempuran dengan para pemilik lambe turah akan segera dimulai. Alan kini sudah terlihat rapi. Jas yang menempel di tubuhnya menambah kesan gagah pada dirinya. Suami Sora itu terlihat tampan dan berkarisma. Pantas saja Sora begitu jatuh hati pada suaminya. Sora menyambar tas yang semula ia letakkan begitu saja di atas meja. Ia kembali bercermin, sekedar memeriksa riasan yang ia kenakan. Sora merogoh ke dalam tas kecilnya. Ia mengambil lipstik. Pelan-pelan ia menambah warna merah pada bibirnya, seolah ia kini telah siap berperang dengan warna ginjunya yang membara. "Ayo, Ra," panggil Alan. Ia tidak sabar menunggu istrinya karena Sora tak kunjung keluar dari dalam kamarnya. "Iya, Mas." Sora keluar dengan dress merah bata ditambah bibirnya yang berwarna merah cabai. Sora seakan sedang menggoda Alan. "Wah, cantik banget istriku," puji Alan. Ia terkesima dengan paras Sora yang cantik mempesona. "Percuma, cantik tapi tidak bisa punya anak," ucap Sora dengan spontan. Mendengar ucapan sang istri membuat Alan diam terpaku. Ia seperti tidak peduli dengan ucapan Sora. Alan lebih peduli pada pemandangan indah yang berdiri di hadapannya. Alan merengkuh tubuh istrinya. Ia memeluk erat pinggang sang istri. "Tidak apa-apa, aku hanya butuh kamu, bukan lainnya. Aku butuh ini sekarang." Alan langsung melahap cabai rawit yang bertengger di wajah Sora, membuat Sora memukul keras lengan kekarnya. Sora membuka matanya ketika kedua bibir mereka masih saling bertautan. Ia bisa melihat dengan jelas bulu mata yang tebal milik suaminya. Sora melepas tangannya yang semula melingkar di leher Alan. Kini tangannya sudah memegang pipi Alan. Ia dapat merasakan panas yang menjalar di sekujur pipi suaminya. Alan yang merasa sentuhan halus dari tangan Sora langsung membuka matanya. Keduanya saling bertemu pandang. Ada gurat senyum yang terpancar di bibir Sora dan Alan.